kami semua, selamat pagi juga kepada orang tua kami dimanapun berada, dan juga kepada Bapak Ibu Guru, selamat pagi juga kami ucapkan. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik. Baiklah anak-anak ibu, orang tua kami, serta guru dan pegawai, sebelum kita mulai pembelajaran dari ini, maka terlebih dahulu kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu hingga kami dapat menjalani hari-hari kami sampai ke pagi hari ini. Ya Bapa yang baik, kami mohon bimbingan-Mu, tuntunan-Mu kepada hidup kami sepanjang hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami. Ya Bapa, kami hanyalah orang yang lemah dan berdosa. Arahkanlah kami dengan sabda-Mu, agar kami bisa berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita untuk pagi hari ini adalah masa Prapaskah yang tengah kita jalani adalah masa pertobatan, perdamaian, persatuan dan rekonsiliasi dengan sesama sebagai wujud nyata kita berdamai dengan Tuhan. Sabda Tuhan mengingatkan kita untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama terlebih dahulu sebelum kita mempersembahkan kurban kita di altar. Yesus bersabda, "Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Apa artinya? Kita harus mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam doa dan liturgi kita dengan sikap hati yang aman dan damai. Lebih daripada itu, liturgi yang kita rayakan mestinya berbuah dalam praktis hidup yang nyata. Karena itu, berdamailah terlebih dahulu dengan sesamamu, terutama mereka yang bermusuhan denganmu atau yang menyakiti hatimu,
kemudian datanglah ke altar untuk membawakan persembahanmu. Karena amat tidak mungkin kita mau berdamai dengan Tuhan tanpa berdamai dengan sesama. Demikianlah renungan kita untuk pagi hari ini. Semoga kita semua dapat menyimaknya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, bantulah kami untuk berdamai dengan sesama kami. Bantulah kami agar kami bisa menghindari sifat-sifat egois. Bantulah kami agar kami bisa mengalah. Bantulah kami ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami, agar kami bisa bersikap sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Bantulah kami ya Tuhan Yesus, agar kami selalu di jalan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.